Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Salam Advent dan ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 10 Desember 2022. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang, Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Saudaraku terkasih, saya sering melihat tulisan di belakang trek pasir. Enak zamanku kan? Tulisan ini menarik. Ada pesan yang disampaikan dari tulisan ini, bahwa orang belum siap untuk sebuah perubahan, sebuah pembaharuan. Orang merasa nyaman dengan zamannya. Dan mungkin orang itu adalah kita, Anda dan saya. Orang merasa terusik apabila ada orang-orang yang akan mengadakan pembaharuan, akan mengadakan perubahan. Bahkan kenyataan ini terjadi dalam kehidupan menggereja. Kita lihat banyak di antara kita yang sulit menerima bila ada perubahan, ada pembaharuan. Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini menampilkan dua tokoh penting dalam sejarah keselamatan manusia. Dua tokoh yang terus-menerus menyuarakan kebenaran, menyuarakan pembaharuan dalam hidup. Pertama Elia, dia berani menyampaikan kebenaran, dia tidak takut dengan resiko apapun yang akan dia terima. Dia mengajak orang, terutama para pemimpin bangsa saat itu, untuk terus bertobat dan memperbaiki diri mereka. Dia selalu mengajak orang untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena bersama Tuhan ada harapan, ada sukacita dalam hidup. Seruan ini bagi mereka yang jauh dari Tuhan dan hidup tidak benar menjadi sesuatu yang menyakitkan. Sangat mengganggu kebiasaan hidup mereka. Tokoh kedua adalah Yohanes Pembaptis. Dia dikenal sebagai seorang yang sangat keras mengkritik kehidupan orang pada zamannya. Akibatnya dia ditangkap, dipenjara, bahkan dipenggal kepalanya karena menyuarakan kebenaran, menyuarakan perubahan. Yohanes terus mengkritik sikap dan cara hidup orang zaman itu. Saudaraku terkasih, dua tokoh dalam Injil hari ini berani menyuarakan kebenaran. Mereka berani mengambil risiko apapun demi menyuarakan suara kenabian. Lalu bagaimana dengan kita, Anda dan saya? Beranikah kita menyuarakan warta kenabian dalam kehidupan kita? Tentu ada konsekuensinya. Mungkin kita dianggap aneh. Tapi itulah panggilan hidup kita sebagai murid Yesus untuk terus menyuarakan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Bila kita berani, maka dunia akan penuh pengharapan. Dunia akan penuh sukacita. Maka tugas kita sebagai murid Tuhan adalah berani untuk terus menyuarakan suara kenabian dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut untuk berkata benar. Jangan pernah takut untuk bersikap tulus dalam pelayanan. Jangan pernah berpikir pembelaanmu, sebab Tuhan akan membela orang yang berbuat baik dan benar. Tugas kita adalah menjadi corong kebenaran Allah dan menjadi orang baik dan benar dalam hidup ini. Maka mari saudaraku yang terkasih, kita harus terus berusaha untuk menghidupi suara kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itulah panggilan kita sebagai murid-murid Yesus. Dengan pembaptisan kita dipanggil untuk berani menjadi saksi Kristus, yakni tetap menjadi orang-orang yang terus menyuarakan kebenaran Tuhan lewat sikap dan cara hidup kita yang baik dan benar. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.